Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai transformasi objek, dan objek yang kita gunakan adalah rectangle tool. Rectangle tool ini merupakan kelompok basic shape. Basic shape adalah objek dasar yang ada pada Corel. Jenis-jenisnya basic shape ada segi empat, kemudian lingkaran, poligon, dan lain sebagainya. Kemudian kita ingat-ingat kembali cara membuat segi empat. Caranya klik rectangle tool pada toolbox, kemudian gambar. Lalu perhatikan pada property bar. Di sini ada pengaturan sesuai dengan toolbox yang aktif. Dalam artian karena yang aktif adalah rectangle tool, berarti property bar memuat pengaturan tentang rectangle tool. Misalnya kita mau mengubah sudut dari objek, kita bisa sampai ke tumpulan sudut yang kita mau. Seperti ini. Perhatikan ada tanda gembok di tengah ini, berarti ketika salah satu corner radiusnya diubah, maka corner lain juga ikut berubah. Kita bisa mengeset corner-corner tertentu saja yang tumpul. Caranya, perhatikan di tengah ini ada icon gembok yang terkunci. Ini adalah edit corners together, yang berarti ketika salah satu corner nilainya diubah, dalam artian dibuat tumpul, maka corner yang lain dia akan juga menjadi tumpul. Kita bisa mengeset hanya corner-corner tertentu saja yang tumpul. Itu berarti edit corner together ini harus dimatikan. Caranya kita klik, nah sehingga ikonnya berubah menjadi gembok yang terbuka. Misalnya saya ingin sudut kiri bawah itu tumpul, kita nolkan saja nilainya, lalu kita enter. Misalnya lagi pojok kanan atas juga kita mau lancipkan, kita nolkan saja value-nya lalu kita enter. Jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah arah ketumpulan dari sudut ini. Kita perhatikan pilihan di sini adalah round corner, berarti dia tumpulnya di luar. Kemudian misalkan kita ganti scalloped corner, dia tumpulnya ke dalam. Kemudian chamfer corner untuk mengubah ketumpulan sudut menjadi miring. Lalu di sini ada outline width, fungsinya mengganti ketebalan garisnya. Semakin besar nilai outline width, maka garis outline-nya akan semakin tebal. Kemudian di sebelah outline width ada line style, yakni gaya garisnya ada garis putus-putus, garis titik-titik, dan lain sebagainya. Misalnya saya ganti ini garis putus-putus, jadinya objek yang kita buat tadi. Kemudian di sini ada rotation untuk memutar objek. Value-nya ini berupa derajat ya. Misalnya kalau kita ganti 90 derajat, objeknya akan naik seperti ini. Itu sekilas mengenai pengaturan properti pada rectangle tool. Itu tadi sekilas mengenai pengaturan properti rectangle tool. Kita akan beralih ke basic shape lain, yakni lingkaran. Cara membuat lingkaran, aktifkan ellipse tool pada toolbox. Kemudian cara menggambarnya pun sama seperti ketika kita menggambar segi empat, yakni klik dan tahan, lalu tarik, sesuaikan ukurannya. Jika sudah selesai, lepaskan. Untuk menggambar lingkaran sempurna, tahan tombol CTRL, lalu tarik lingkaran. Sama seperti di rectangle tool, ellipse tool juga memiliki pengaturan properti. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian kita beralih ke basic shape selanjutnya, yaitu polygon. Polygon ini digunakan untuk membuat objek dengan segi banyak. Misalkan saya gambar seperti ini, secara default dia menggambar objek segi 5. Jumlah segi bisa kita tentukan, kita ganti melalui property bar. Di sini ada angka 5, berarti menunjukkan jumlah sudutnya adalah 5. Kalau kita tambah, berarti sudutnya juga bertambah.
Masih di polygon tool, di kelompok polygon tool, kalau kita klik dan tahan polygon tool, maka akan muncul beberapa pilihan basic shape lain. Ada star, spiral, common shape, impact tool, grab paper. Kita coba yang star. Menggambarnya sama. Klik, tahan, tarik. Kita bisa mengganti jumlah sudutnya di property bar. Misalnya 5. Ini adalah bintang yang rusuk dalamnya ditampilkan. Ada pilihan untuk menggambar bintang tanpa menampilkan rusuk yang ada di dalam ini. Ada di sini, pilihannya star. Kemudian di sebelah point of sights ada sharpness, fungsinya adalah untuk mengatur seberapa tajam objek bintang kita. Misalnya saya kurangi nilainya, ketajamannya akan berkurang. Baik, kita beralih lagi ke basic shape yang lain. Setelah star ada spiral, tentunya untuk menggambar objek spiral. Untuk pengaturannya di property bar silahkan dicoba sendiri. Kita hapus dulu objek-objek yang ada di depan kita. Klik objek yang kita ingin hapus, lalu tekan del. Untuk menghapus secara bersamaan, caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa menyeleksi dengan cara diblok semua dengan menggunakan mouse. Jadi klik dan tahan mouse, lalu tarik sampai ada garis putus-putus biru seperti ini. Pastikan garis putus-putus biru ini mengcover semua objek yang ada di lembar kerja, kemudian lepaskan. Maka semua objek akan terseleksi, baru tekan delete. Kemudian cara yang lain untuk menghapus beberapa objek secara bersamaan, saya undo dulu, saya klik keluar. Misalkan kita akan menghapus beberapa objek saja, misalnya bintang dan elips, itu mau saya hapus. Kita bisa seleksi keduanya secara bersamaan dan kita hapus secara bersamaan. Jadi klik dan tahan tombol shift, kemudian klik elips, klik bintang, lalu tombol delete. Baik, kita hapus saja semuanya. Kemudian kita coba lagi basic shape yang lain. Ada common shape. Common shape berisi kumpulan objek-objek dasar yang bisa langsung kita pilih. Arahkan pointer pada property bar. Kemudian di atas ada perfect shape. Klik. Di sini ada banyak pilihan yang bisa langsung kita pakai. Selanjutnya ada impact tool. Kita coba lihat. Impact tool ini biasanya dia digunakan sebagai ornamen pada background pop art design. Setahu saya fitur ini adalah fitur baru di CorelDRAW 2019. Jadi di CorelDRAW X7 kita tidak bisa menemui fitur ini. Berikutnya ada grab paper. Grab paper fungsinya untuk membuat grid atau tabel sejumlah kolom dan baris yang kita inginkan. Jadi kita menentukan terlebih dahulu berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya. Misal kolom saya buat 5, kemudian barisnya saya buat 3. Kita enter, lalu kita gambar ke lembar kerja. Jadinya seperti ini. 5 kolom, 3 baris. Baik, itu tadi tentang basic shape. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.